Selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan membahas manhwa Pick Me Up Infinity Gacha. Cerita dimulai dari beberapa orang yang terpanggil di sebuah tempat. Mereka tidak tahu saat ini berada di mana. Han Sojin adalah karakter utama di cerita ini. Ia bekerja sebagai petani, namun dirinya juga tidak tahu tiba-tiba ketransfer ke tempat ini. Di saat itu peri kecil Yisel memberitahu mereka bahwa Master akan membuka dungeon untuk mereka bertarung. Yisel adalah seorang peri yang mengelola tempat ini. Namun di saat itu Marmon mengira bahwa semua orang terkirim ke sini akibat ulah peri. Dia berniat ingin menyerang peri tersebut. Namun Yisel tidak selemah itu. Ia langsung menebas Marmon dengan sekali serangan dan langsung tewas. Notif pun muncul dari sistem yang menunjukkan bahwa Marmon mempunyai 2 bintang dan mati akibat stres, padahal dibunuh oleh peri. Melihat hal tersebut membuat semua orang menjadi takut kepada Yisel. Semua yang mencoba menyerangku akan berakhir menjadi mayat, kata Yisel. Di saat itu sang master sudah mulai membuat party dengan 5 orang untuk memasuki dungeon. Yisel menyuruh orang yang terpilih untuk bersiap bertarung di dalam dungeon. Namun Sojin memberitahu untuk menurunkan senjata kepada master untuk diberikan ke semua orang. Jika memasuki dungeon tanpa senjata, sama saja dengan bunuh diri. Dan satu hero bintang 2 sudah kau bunuh. Sepertinya Sojin sudah tahu mengenai hal ini, yang membuat Jaina curiga terhadap Sojin. Akhirnya Yisel menyuruh sang master untuk memberikan sebuah senjata untuk mereka sebelum memasuki dungeon. Semua orang sadar bahwa Sojin tahu mengenai hal ini karena dirinya juga belum lama berada di sini. Han Sojin menyuruh semua orang untuk segera mengambil senjata di suatu rumah dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Setelah itu Yisel menyuruh mereka untuk memasuki dungeon dengan senjata yang mereka pakai. Jaina tahu bahwa Han Sojin terlalu santai di saat yang genting ini dan ingin mencoba mengambil shield yang dipakai Han Sojin. Jaina bertanya ke Sojin di mana saat ini dan peri itu siapa. Namun Sojin hanya memberitahu bahwa ikuti saja perkataan peri tersebut dan memasuki dungeon dan membunuh monster di dalam sana. Di saat itu sistem memberitahu mereka bahwa ada yang sudah tewas di dalam dungeon. Jaina masih belum mengerti yang ia alami saat ini. Dan akhirnya party pertama sudah tewas alias sudah wipe out, yang membuat Yisel kesal karena baru lantai 1 sudah terkena wipe out. Akhirnya party kedua bersiap untuk memasuki dungeon. Sojin dan Jaina dalam satu tim dan 3 orang lainnya. Namun ada satu orang yang beralasan bahwa dirinya encoknya kumat dan dia tidak ingin ikut. Namun ia ditarik Jaina untuk memasuki dungeon. Di dalam dungeon sistem menunjukkan bahwa quest utama adalah penaklukan dan membunuh monster. Mereka dihadapi monster goblin yang levelnya masih rendah. Sojin menyuruh teman partinya untuk fokus dan bersiap bertarung. Akan tetapi 3 orang tersebut mending kabur dan tidak mau bertarung. Sistem menunjukkan bahwa jika merasa takut akan memberikan dampak pengurangan stat sebanyak 30%. Di saat ingin kabur mereka merasa terhalang sesuatu yang membuat mereka terkurung di sana. Sojin bertanya ke Jaina apakah dirinya bisa memanah. Jaina memberitahu bahwa dia tinggal di hutan dan sering ikut berburu dengan ayahnya. Sojin memberitahu Jaina untuk fokus bertarung dan jangan pedulikan yang mereka di belakang. Para goblin tersebut mulai menyerang Sojin dan Jaina. Sebelumnya Han Yislat atau nama aslinya Han Sojin adalah seorang player game Pick Me Up, sebuah game mobile yang bukan dipublikasikan oleh Muntun. Tujuan dari game ini adalah melakukan raid ke Tower 100 dan membuild hero dengan material serta membuat base game. Para player harus menyelesaikan tiap lantai dengan taktik atau strategi. Saat ini developer membelikan event yang bagus. Sojin sadar bahwa red gachanya ampas terus. Ia selalu mendapatkan hero bintang 1 sampai 3 dan tidak pernah mendapatkan hero bintang 5 ke atas.
Namun dalam sistem game tersebut, jika mempunyai hero bintang 1 maupun sampai 5 ke atas, jika mereka mati maka tidak akan bisa kembali. Sojin memulai event tersebut dengan akunnya yang ampas. Ia melihat player yang sudah bermain dan ingin melihat bosnya seperti apa. Semua hero dengan bintang 5 ke atas telah dibantai dengan sosok monster yang tidak diketahui. Sojin mengira ini adalah bug atau kesalahan sistem. Namun setelah itu sosok tersebut melihat Han Sojin dengan tatapan mengintimidasi. Akhirnya ketemu, kata makhluk tersebut. Di saat itu Sojin penglihatannya mulai menghilang dan muncul notifikasi untuk membuat akun baru. Akun tersebut dibuat oleh seseorang yang tidak diketahui Han Sojin dan memberikan nama whatever. Setelah itu Sojin memasuki tempat tutorial game. Ia saat ini tidak sadar berpindah tempat, dan saat ini ia berasal dari Taunoer. Tempatnya saat ini sudah kacau akibat serangan monster goblin. Han Sojin masih bingung apakah ini nyata atau cuma mimpi. Namun setelah disadarkan oleh serangan goblin, ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Singkat cerita, Sojin dibawa masuk ke suatu tempat. Karena sudah menyelesaikan tutorial, ia menyadari sangat familiar tempat ini, yaitu di dalam game Pick Me Up, game yang sering dimainkan Han Sojin sebelumnya. Sistem game memberitahu bahwa sang master melakukan gacha kelas premium, dan muncullah hero dengan 4 bintang dengan stat super rare atau SSR. Sojin tahu ini adalah hero gacha di game Pick Me Up. Hero tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Knight yang bernama Sei. Sang master membentuk party dengan hero-nya, yaitu Han Sojin dan Sei, untuk mengetes kemampuan hero barunya di dalam pertarungan. Beberapa saat kemudian sang master memindahkan mereka ke suatu tempat, yaitu tempat sintesis, yang membuat Han Sojin terkejut karena dia tahu tempat apa ini. Setelah itu peri yang bernama Yisel menghampiri Sojin. Sojin kenal dengan peri ini dan menyapanya. Yisel kaget bahwa dia belum memberitahu namanya, tapi orang ini sudah tahu. Ya, Han Sojin mengenal Yisel sebelum ia masuk ke dalam game ini. Yisel mengecek data milik Sojin dan terkejut dan shock bahwa dia adalah orang asli dan bukan AI yang berasal dari bumi. Yisel menyuruh Sojin untuk segera masuk ke tempat sintesis dan berbicara nanti saja. Setelah itu sang master mulai melakukan sintesis kedua hero tersebut. Sojin tahu bahwa dirinya akan dibuat tumbal untuk hero SSR ini dan dia akan lenyap. Namun setelah itu sintesis berhasil. Ia sadar bahwa dirinya tidak menghilang menjadi cahaya. Sosok hero SSR inilah yang menjadi tumbal untuk Han Sojin. Sebelum menghilang, saya memberitahu bahwa sang master memilih Sojin dan untuk meneruskan pertarungan. Kembali ke masa kini, semua tim party Sojin terdesak akibat serangan goblin. Sojin tahu bahwa dirinya disummon ke dunia menjadi player oleh seseorang yang bernamanya Master, yang memainkannya sebagai hero bintang 1. Namun sebelum itu monster bug itulah yang membuatku penasaran. Entah monster ataupun orang yang memanggilku ke sini, maka dia berurusan dengan orang yang salah, batin Sojin. Setelah pertarungan, lengan Sojin putus akibat ditebas, yang membuat Jaina khawatir dengan keadaan Sojin. Namun ia memberitahu bahwa luka ini akan cepat pulih. Semua orang mengira game ini adalah permainan. Namun jika kau adalah seorang pemain yang menjalankan hero, cuma satu alasan kau dapat memantau dunia ini seperti dewa. Apakah ini seru menurutmu? Kata Sojin menatap langit. Rank kelima di game Pick Me Up, Loki, master di antara master. Lihatlah aku sampai akhir nanti, kata Sojin. Keesokannya Sojin mulai berlatih. Dia tahu di dalam game ini kematian ada 2, dibunuh monster atau menjadi tumbal sintesis. Dan Sojin saat ini adalah hero bintang 1, hero yang ampas dan sering dibuat tumbal. Di saat itu ia dihampiri Jaina. Ia bertanya ke Sojin apakah yang harus dilakukan sekarang di tempat ini. Dia tahu kalau tidak bisa pergi dari tempat ini, serta memanah adalah hobinya. Sojin melihat stat milik Jaina bahwa dia memiliki potensi walaupun masih hero bintang 1. Walau dia masih ceroboh, namun dia bisa membunuh dengan bidikan panahnya. Sojin mau membantu Jaina dalam peningkatan kemampuan skill. Jaina berkata bahwa dia harus mengikuti orang yang kuat dan bisa dipercaya. Kata ini dari ayahnya dulu di saat berburu.
Dan akhirnya Sojin dan Jaina menjalin ikatan pertemanan yang membuat penambahan stat berupa bonus di dalam party. Setelah itu Sojin memanggil Yisel. Yisel sedikit kesal karena di saat sibuk dipanggil. Sojin menyadari bahwa dirinya bisa melihat stat milik orang lain serta notifikasi dari sistem dan notif sang master. Sojin tahu bahwa sintesis ke dirinya murni bukan kesalahan master, karena tidak mungkin hero bintang 4 SSR menjadi tumbal untuk dirinya yang cuman hero bintang 1. Sojin bertanya ke Yisel apakah waktu di sini berbeda dengan di bumi. Namun Yisel tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Dengan reaksi Yisel, Sojin sudah tahu jawabannya. Sojin juga memberitahu ke Jaina bahwa perintah sang master itu melalui Yisel, dan kita harus mengikutinya dan menyelesaikan misi yang diberikan. Jika sampai ke 100 lantai mungkin bisa dibebaskan di game ini. Beberapa hari kemudian Sojin mulai paham aturan dan sistem di game ini. Makanan dan kebutuhan selalu diberikan di hari berikutnya, dan untuk senjata api tidak akan muncul di saat ini. Di dalam game ini juga memberitahu bahwa setiap hero yang mempunyai rank yang sama tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Dan poin yang umumnya di game ini adalah jika tidak malas berlatih, para hero bisa meningkatkan skillnya dan kemampuannya walaupun tidak mendapatkan XP atau kenaikan level. Sojin menyadari bahwa semua orang di sini adalah bukan AI. Jadi jika sang master yang mempunyai IQ yang tinggi, dia akan membagi hero menjadi 3 kategori. Yang pertama, mental. Sang master melihat hero-nya tidak ingin jatuh ke dalam ketakutan dan kepanikan. Kategori kedua adalah skill. Jika mempunyai skill yang bagus pada hero tersebut, maka akan dipertahankan. Serta kategori yang ketiga adalah fisik. Hal inilah yang dilakukan Sojin saat ini. Dia berlatih keras untuk meningkatkan fisiknya dan kemampuannya. Setelah latihan, Sojin mendapatkan 2 skill baru. Dan setelah itu notif menunjukkan bahwa sang master telah login. Ia akan melakukan gacha untuk mendapatkan hero baru. Namun hanya hero bintang 1 lah yang didapat. Jaina menyuruh mereka untuk segera bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun ketiga dari 2 orang tersebut ingin segera kembali ke tempat asalnya. Akibat banyak bacotan, mereka akhirnya digampar Yisel untuk segera berangkat memasuki dungeon. Di dalam dungeon, 3 orang tersebut bingung dan takut melihat adanya monster yang akan menyerang mereka. Namun di saat itu Jaina merasa sedikit ketakutan. Sojin memberitahu agar fokus dan menyerang goblin dengan panahnya, sehingga rasa takut Jaina mulai kembali menghilang. Sojin mulai menyerang serigala tersebut dengan mudah. Di lain sisi, Jaina juga bisa membunuh goblin dengan anak panahnya. Walaupun pemakaian anak panah tersebut boros. Dan setelah itu misi lantai 2 sudah diselesaikan. Ya, walaupun 3 orang masih beban sih, tapi hal wajar karena mereka belum tahu apa yang terjadi saat ini. Setelah itu sang master lockout game dan menunda untuk melanjutkan ke lantai 3 karena saat ini tidak memungkinkan dengan partinya yang amburadul. Memang saat ini semua orang pada bingung kenapa mereka tiba-tiba dibawa kemari dan harus bertarung dengan monster. Sojin menyadari bahwa hero bintang 1 pasti akan sering terkena ketakutan yang membuat statusnya menurun. Namun berbeda dengan beberapa orang, mereka bisa mengatasi rasa panik tersebut dan seakan sudah terbiasa di medan perang. Namun di saat itu ada orang yang ingin bertanya ke Sojin. Akibat dihiraukan, ia ingin memukul Sojin, akan tetapi dipukul balik. Sojin berkata, "Kalian selalu bersembunyi di belakang dan tidak mengayunkan pedang. Dan kamilah yang berjuang di dalam dungeon sebelumnya." Setiap hari, Sojin dan Jaina berlatih bersama untuk meningkatkan skill mereka. Di saat itu, Sojin terkena anak panah Jaina. Namun Sojin memberitahu agar tidak usah khawatir, karena di dalam base ini luka akan cepat pulih jika berada di tempat ini. Keesokannya, Yisel menyuruh mereka untuk berkumpul di place di saat sang master login. Namun ada 2 orang yang menolak hal tersebut, sehingga membuat Yisel menggampar mereka sampai mental. Setelah itu mereka sudah memasuki lantai 3 di dalam dungeon. Sojin menyuruh tim partinya agar tetap fokus dan menyerang. Namun 3 orang tersebut tidak mau membantu Sojin dan Jaina. Mereka lebih baik diam dan menonton. Setelah itu mereka dipindahkan ke lantai pertama untuk membantai monster di sana, karena untuk naik level saat ini mungkin belum siap.
sang master mulai nge-spam di dungeon lantai 1 yang membuat Sojin dan Jaina kelelahan. Setelah menyelesaikan dungeon, mereka dipindahkan ke suatu tempat, yaitu tempat sintesis. Sojin tahu bahwa 3 orang beban ini mungkin diantaranya akan menjadi tumbal. Selamat tinggal dasar orang-orang gak tahu diri, kata Sojin. Sojin berpikir bahwa sang master tahu siapa yang bertarung di garis depan dan siapa yang berperan aktif di dalam party. Jika ada beban di party tersebut, mungkin akan menjadi tumbal sintesis. Ysel menyuruh Jaina dan Yelsen, ini orangnya, untuk masuk ke tempat chamber agar dilakukan sintesis. Orang tersebut bertanya akan diapakan dia jika masuk ke dalam sana. Mungkin kau akan diadili karena jadi beban, kata Sojin. Di dalam chamber, akhirnya orang tersebut menjadi tumbal untuk Jaina supaya naik level serta mendapatkan skill baru. Setelah itu Ysel menyuruh Sojin dan Tobi, ini tutunguknya, untuk masuk ke chamber. Orang tersebut mengira dia akan dikirim pulang jika melakukan sintesis. Ya, mungkin saja, kata Sojin. Setelah selesai, Sojin memberitahu rekan yang selamat bahwa dia beruntung tidak menjadi tumbal. Jaina juga berpikir akan menjadi tumbal jika suatu saat nanti tidak berguna. Sojin memberitahu bahwa jika kau ingin hidup, maka ikuti apa yang ayahmu katakan dulu, bahwa dia harus dekati yang kuat dan ikut bersamanya. Keesokannya Jaina menemui Sojin. Ia meminta agar selalu dibimbing dalam hal berlatih, karena dia harus mengikuti dan dekat bersama orang yang menurutnya kuat, yaitu Sojin. Setelah itu Aaron datang menemui mereka. Ia juga ingin berlatih dan tidak ingin menjadi beban tim untuk mereka. Setelah itu Sojin memberikan tombak untuk langsung mulai berlatih dengannya. Namun skill dari Aaron ini masih payah. Dia menyerang dengan menutup mata. Akan tetapi hal tersebut akan membuat celaka jika melawan monster. Sojin bertanya ke Aaron apakah dia punya keluarga. Aaron mengatakan bahwa dia punya. Maka dari sekarang jangan mati, karena diriku tidak punya keluarga saat ini, kata Sojin. Beberapa saat kemudian sang master membelikan sesuatu tempat, yaitu force atau bengkel. Sojin memanggil Ysel untuk muncul. Sojin bertanya ke Ysel apakah dirinya mengirim tips ke master untuk membeli tempat ini, dan apakah kamu bisa berkomunikasi di internet. Tentu saja, hobiku juga berselancar di internet, kata Ysel. Sojin juga memberitahu bahwa jika melakukan gacha sebanyak 10 kali, maka akan membuka fasilitas latihan level 1 dan akan membuka force atau bengkel. Wow, bagaimana kau bisa tahu, kata Ysel. Ya, karena dulu aku juga pemain Pick Me Up. Tips ini adalah sering diposting oleh Loki. Saat ini Ysel menjelaskan bahwa Loki adalah seorang master dari segalanya di game Pick Me Up. Ysel juga sangat ngefans terhadapnya karena membuat sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Wih, sepertinya kau suka Loki ya, kata Sojin. Sorry membuatmu kecewa, karena aku adalah Loki sebenarnya, kata Sojin. Dan setelah itu manhwa game gacha ampas ini bersambung di sini. Semoga kalian gak paham. Dan sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.